Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kali ini kita akan belajar melanjutkan tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Lingkungan yang kita tinggali terdiri dari benda dan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia, namun juga hewan dan tumbuhan. Pada tema 3 subtema 1 ini, kita akan membahas hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kenampakan alam di Indonesia. Tahukah kamu bahwa lingkungan di Indonesia ini memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda? Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan yang dihasilkan oleh alam. Permukaan bumi memiliki cekungan dan tonjolan. Nah, mari kita bahas macam-macam kenampakan alam. Yang pertama, gunung. Gunung adalah penampakan alam yang paling tinggi yang ada di bumi. Banyak gunung di Indonesia yang masih aktif, sehingga tanah di Indonesia menjadi subur. Beberapa gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Agung, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sinabung, dan Gunung Anak Krakatau. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah barisan dari gunung-gunung. Lava yang keluar dari aktivitas vulkanisme gunung api akan menjalar dan membeku membentuk pegunungan. Pegunungan juga terbentuk akibat patahan dan lipatan akibat pergeseran lempeng. Pegunungan biasanya digunakan untuk tempat wisata dan perkebunan. Pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Gayo dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di bawah permukaan laut. Dataran tinggi berada di tempat tinggi, namun ketinggian berada di bawah gunung dan pegunungan. Dataran tinggi di Indonesia biasanya menjadi pemukiman dan objek wisata karena udaranya yang sangat sejuk. Dataran tinggi di Indonesia misalnya Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas dengan ketinggian yang relatif rendah, kurang dari 200 meter di bawah permukaan laut. Dataran rendah sering dijadikan tempat tinggal karena suhu dataran rendah cukup nyaman. Dataran rendah cocok dijadikan lahan pertanian untuk menanam padi, jagung, kelapa, pisang, dan lain-lain. Dataran rendah di Indonesia misalnya ada di pantai utara Jawa dan pantai timur. Selanjutnya, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra. Air laut mengalami berbagai gerakan, seperti pasang, surut, gelombang, dan arus. Laut digunakan sebagai mata pencaharian nelayan, pembangkit tenaga listrik, tempat wisata bahari, dan lain-lain. Laut di Indonesia, Laut Banda, Laut Flores, Laut Jawa. Selanjutnya, sungai. Sungai adalah aliran air yang ada di permukaan bumi. Sungai berasal dari mata air yang ada di puncak gunung dan berakhir di laut. Sungai dijadikan sebagai saluran utama dari aliran lava, sehingga lava tidak bergerak sembarangan. Sungai terkenal di Indonesia ada Sungai Musi, Sungai Barito, Sungai Bengawan Solo,
dan Sungai Brantas di Jawa Timur. Selanjutnya, danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air yang dikelilingi dataran. Danau terbentuk akibat vulkanisme atau proses sedimentasi pada sungai yang menyebabkan sungai terputus dan membentuk Danau Tapal Kuda. Danau terkenal di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Selanjutnya, pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara lautan dan dataran. Pantai terletak di daerah pesisir. Pantai banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Pantai banyak digunakan untuk objek wisata. Contoh pantai di Indonesia antara lain Pantai Parangtritis, Pantai Tominibai, Pantai Ora, Pantai Pasir Putih, dan di Pacitan sendiri juga banyak pantai kan? Hutan. Hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh alami dengan rapat dan subur serta menempati tempat luas. Hutan dikelompokkan menjadi dua jenis. Hutan homogen yang terdiri dari satu jenis pohon dan hutan heterogen yang ditanami berbagai jenis pohon. Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan Indonesia merupakan hutan hujan tropis yang menjadikan hutan Indonesia sebagai hutan terluas ketiga dunia. Nah, di dataran rendah tadi kita banyak menjumpai sawah. Sawah banyak terdapat di dataran rendah. Apakah sawah? Sawah adalah tempat menanam padi bagi para petani yang akan menghasilkan beras sebagai bahan makanan pokok rakyat Indonesia. Meskipun padi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita harus tetap merawatnya agar tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana cara merawat tanaman padi? Memberantas hamanya, membuat alat pengusir burung, tidak menjual lahan sawah untuk perumahan, selalu mengaliri air ke sawah, menggunakan pestisida atau pupuk sesuai kebutuhan, dan mengkonsumsi beras sesuai juga dengan kebutuhan. Apakah hak dan kewajiban kita terhadap sawah? Padi yang diolah menjadi beras merupakan contoh tanaman pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Hak kita dapat mengkonsumsinya untuk makanan setiap hari. Namun, kewajiban kita harus tidak boleh menyia-nyiakan makanan, mengambil makanan secukupnya, dan menghabiskan makanan kita. Apa hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setelah kamu mempelajari video berikut, kamu baca kembali bukunya dan kerjakan sesuai perintah. Selamat belajar.